Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini rekan-rekan mahasiswa kita sama-sama bisa bertemu kembali dalam kajian mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam Lokal. Nah, sebelumnya di pengantar sejarah kebudayaan Islam lokal ini kita kenali dulu makna sejarah, kemudian budaya lokal yang dimaksud. Sejarah, kita tahu sejarah itu adalah peristiwa lampau yang sudah kita lewati yang mengandung nilai ataupun manfaat yang mana itu digunakan pada masa kita sekarang. Nah, karena hubungannya dengan kebudayaan Islam lokal, berarti di sini lingkup yang kita bahas adalah budaya Kalimantan Selatan, budaya yang berkembang di wilayah Kalimantan Selatan, yaitu kebudayaan masyarakat Banjar. Kalau berbicara terkait budaya masyarakat Banjar, di Kalimantan Selatan itu tidak terlepas dari etnis Dayak dan etnis Banjar. Kita tahu etnis Dayak adalah etnis yang sejak zaman dahulu kala mendiami pedalaman Kalimantan Selatan, dan etnis Dayak ini tidak melulu beragama Islam. Nah, kalau etnis Banjar kita ketahui bahwa mereka yang mendiami Pulau Kalimantan biasanya berada di pesisir luar, yang mana identik dengan agama yang mereka anut adalah Islam. Makanya terkenal istilahnya orang Banjar itu religius. Orang Banjar itu agama yang dianut adalah agama Islam. Sekarang masuk di bagian perbedaan dan kesamaan. Sama seperti Sunda dengan Jawa. Sunda itu adalah bagian dari etnis, Jawa adalah etnis juga. Orang Jawa belum tentu menjadi etnis Sunda. Nah, seperti itu pula Dayak dengan Banjar. Orang Dayak itu adalah suku asli yang mendiami Kalimantan Selatan. Orang Dayak pada saat ini itu adalah mereka yang masih relevan ada, tetapi sudah mulai tergerus dengan perkembangan Islamisasi di Kalimantan Selatan. Jadi Dayak itu sebenarnya ada berbagai macam ya, suku Dayak di Kalimantan. Tidak hanya Dayak Kaharingan, Dayak Maanyan, Dayak Ngaju, Dayak Melayu. Jadi mereka ini berbaur dengan hadirnya budaya yang berada di wilayah mereka seperti yang di Kalimantan. Berarti mereka yang berbaur dengan proses Islamisasi, makanya sudah banyak mereka yang menganut kepercayaan Kaharingan itu berubah menjadi penganut Hindu ataupun penganut agama Muslim. Nah, terkait Islamisasi, kita maknai Islamisasi dulu. Karena perjalanan sejarah kebudayaan, budaya yang sebelumnya identik dengan masyarakat Dayak, kepercayaan Kaharingan terhadap nenek moyang, itu bergeser menjadi Hindu pada masa kerajaan negara Dipa, negara Daha, dan Nansarunai. Kemudian bergeser lagi menjadi identitas kita sekarang. Masyarakat Banjar identik dengan Muslim. Nah, pergeseran ini adalah proses Islamisasi yang membudaya di tanah Kalimantan Selatan. Jadi proses Islamisasi itu adalah proses pemahaman nilai-nilai keislaman kepada perorangan ataupun kelompok, dalam hal ini berarti masyarakat Kalimantan Selatan. Proses Islamisasi di Kalimantan Selatan itu jenisnya adalah akulturasi budaya. Jadi akulturasi budaya diartikan sebagai pengadopsian dua budaya, pertemuan dua budaya. Misal nih, di Kalimantan Selatan tadi kan Dayak Kaharingan ataupun Hindu bertemu dengan agama Islam. Jadi percampuran dua budaya ini tidak menghilangkan budaya asli. Nah, jadi kalau ditanya proses Islamisasi di Kalimantan Selatan itu prosesnya melalui akulturasi budaya.
Nah, jadi akulturasi budayanya nanti kita ketahui bahwa terdapat 6 saluran islamisasi. Nah, di bagian akulturasi budaya yang sampai saat ini masih relevan, contohnya seperti tradisi dari kelahiran, perkawinan hingga kematian. Contoh lain, tradisi yang sebelumnya tradisi kematian, misalnya umat Hindu memperingati 7 hari, 40 hari, dan itu sampai sekarang masih kita terapkan. Cuman dibaurkan dengan ajaran Islam yang sebelumnya pada saat prosesi tersebut menyembahkan makanan ataupun entah doa-doa, itu persembahannya kepada nenek moyang atau leluhur. Nah, pada masa Islam masuk, persembahan itu kita ubah dengan masuknya nilai-nilai Islam. Jadi ada pengajian, pembacaan Yasin, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu maksud dari akulturasi budaya yang terjadi di tanah Kalimantan Selatan. Karena tadi ada akulturasi budaya, ada etnis Dayak, ada etnis Banjar, dan itu tidak bisa lepas dari masyarakat Kalimantan Selatan. Unsur-unsur ini yang membentuk karakteristik kita sebagai Muslim yang dominan. Muslim adalah agama masyarakat Kalimantan Selatan. Walaupun ada agama lain, tapi tetap yang mayoritas adalah agama Muslim. Adapun proses islamisasi ini ternyata dalam prosesnya ada 3 periode. Yang pertama periode kedatangan, yang kedua periode penyebaran, dan yang ketiga adalah periode pengembangan. Pada masa kedatangan, jadi di zaman dulu sebelum hadirnya Kerajaan Banjar, kan kita taunya Kerajaan Banjar. Ternyata sebelum hadir Kerajaan Banjar ada yang namanya Kerajaan Sarunai, kemudian Negara Dipa, dan Negara Daha. Sebenarnya 3 kerajaan ini bagian dari Kerajaan Banjar. Cuman karena coraknya masih belum Islam, makanya orang taunya Kerajaan Banjar. Yang identik dengan Islam adalah pada saat hadirnya Kerajaan Banjar, yang mana proses Islam yang mengislamkan Raja Banjar pertama, Pangeran Samudra, itu ditandai sebagai hadirnya Kerajaan Banjar. Nah, sebelum hadirnya Kerajaan Banjar tadi, Kerajaan Sarunai itu lebih kepada ajaran nenek moyang. Berarti ini yang dominan adalah masyarakat Dayak, Maanyang. Kemudian dilanjutkan Kerajaan Negara Dipa. Kerajaan Negara Dipa ini kerajaan yang coraknya adalah Hindu, di mana itu pusat pemerintahannya terletak, kalau posisi administratif sekarang adalah di Hulu Sungai Utara, di Amuntai. Dan seiring perkembangan zaman, karena pergantian pemerintahan, pada zaman dulu orang percaya dengan istilah tuah, tempat yang mempunyai keberuntungan. Nah, jadi ada pergeseran pusat pemerintahan yang sebelumnya di Negara Dipa bergeser menjadi Negara Daha. Nah, jadi ini menjadi sejarah adanya Kerajaan Negara Daha tadi, yang mana pusat pemerintahan sebelumnya di Amuntai bergeser menjadi di daerah, kalau administratif sekarang adalah di daerah Kecamatan Nagara, Hulu Sungai Selatan. Nah, kemudian proses islamisasi ini pada awal kedatangan. Jadi Islam itu sebenarnya sudah masuk di Kalimantan Selatan sebelum hadirnya Kerajaan Banjar Islam. Nah, Islam ini dibawa oleh para habaib dalam saluran yang paling banyak itu adalah dari sisi perdagangan. Karena posisi Kalimantan Selatan kita tahu banyak hasil alam, dan dari hasil alam ini terjadi transaksi perdagangan. Inilah yang menjadikan Islam itu masuk di Kalimantan Selatan. Berarti Islam itu sudah hadir, hanya belum familiar di masyarakat. Kemudian hadirnya Kerajaan Banjar dengan Raja Banjar pertama, Pangeran Samudra, yang kemudian setelah beliau mengucapkan syahadat, beliau berganti nama menjadi Pangeran, ataupun menjadi yang sekarang kita kenal Sultan Suryansah. Itu adalah proses di fase kedua, penyebaran. Jadi Islam, masyarakat banyak memeluk agama Islam setelah Raja Banjar pertama juga ikut memeluk agama Islam. Nah, ini hubungannya dengan saluran perpolitikan.
Di posisi penyebaran ini kita tahu bahwa dalam fase perebutan tahta, jadi gini, sebelumnya kerajaan negara Daha itu dipimpin oleh pangeran ataupun dipimpin oleh Raja Sukamara. Raja ini memiliki wasiat kalau beliau mangkat dari jabatannya raja ya berarti yang selanjutnya mewarisi tahta beliau adalah cucu beliau, yaitu Pangeran Samudra. Cuman Pangeran Samudra ini punya paman namanya Pangeran Tumenggung. Paman beliau ini tidak terima karena kan biasanya kalau ayah jadi raja anak bukan cucu. Nah, karena tidak terima ini makanya sempat terjadi pergolakan politik di sini, di mana Pangeran Tumenggung ingin mendapatkan tahta tersebut dan beliau memang berkuasa pada saat itu. Nah, pada masa beliau berkuasa ini, Pangeran Samudra itu berpindah, dalam artian berpindah atau pindah ke Queen. Kalau bahasanya terdampar di berpindah ke Queen ini melakukan penyamaran, dalam artian beliau bertapa, beliau di sini melakukan gimana caranya supaya bisa mendapatkan tahta kembali. Nah, dalam proses ini beliau juga memiliki pengikut karena ada nih pengikut yang ingin mengikuti wasiat dari raja di negara Daha tadi. Nah, beliau sepeninggal beliau di pesisir Queen tadi, beliau bertapa, kemudian ada pengikut beliau. Di sana hadirlah kerajaan juga. Pengikut beliau mengangkat beliau sebagai raja supaya sesuai dengan wasiat tadi. Kemudian karena Pangeran Tumenggung menganggap ini sebagai ancaman, maka di sana terjadilah perperangan, perpolitikan. Nah, Pangeran Samudra dalam usaha perebutan tahta ini, beliau melakukan perjanjian meminta bantuan kepada Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini pada saat itu sudah memeluk agama Islam, jadi sudah bercorak Islam. Nah, Kerajaan Demak bersedia memberikan bantuan kepada Pangeran Samudra dengan syarat beliau masuk Islam. Jadi dengan dipenuhinya syarat tersebut, disetujui, kemudian bantuan datang dari Kerajaan Demak. Setelah bantuan datang ternyata berhasil. Nah, atas keberhasilan ini maka Pangeran Samudra pada saat itu diislamkan oleh seorang tokoh ulama, Hatib Dayan. Jadi kalau Hatib Dayan ini, makam beliau saat ini juga ada di wilayah Queen. Hatib Dayan ini adalah seorang ulama. Kalau berdasarkan silsilah hidup beliau, beliau juga seorang habib, jadi memang keturunan alim ulama ya. Jadi beliau adalah orang yang berpengaruh dalam hal ini, berarti beliau yang melakukan pembaiatan atau melakukan proses Islam terhadap Raja Banjar pertama. Nah, ini adalah perpolitikan. Jadi dengan masuknya Islam sebagai agama yang dipeluk oleh Raja Banjar pada saat itu, maka rakyat yang di bawah pimpinan beliau juga banyak yang ikut memeluk agama Islam. Tapi posisi Islam bukan sebagai hal yang diperhatikan khusus oleh kerajaan. Makanya dari zaman Raja Banjar pertama masuk Islam tadi sampai hadirnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, perkembangan Islam itu monoton, tidak terlalu besar. Nah, ini ada fase penyebaran. Masuk di fase ketiga, yaitu fase pengembangan. Di fase pengembangan ini, masyarakat itu sudah banyak yang mulai masuk agama Islam setelah sekembalinya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ke tanah Kalimantan. Jadi posisi pengembangan Islam itu benar-benar booming terjadi pada masa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kalau posisi Raja Banjar pada saat itu adalah Sultan Tahmidullah. Jadi pada masa ini Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebelumnya beliau adalah tokoh, seperti yang kita tahu beliau adalah tokoh ulama, yang mana pada masa perkembangan ini beliau itu berhubungan erat dengan Kerajaan Banjar.
Sebelum beliau lahir di Islam, sebelum beliau lahir itu Islam ini sudah ada. Nah, seperti cerita tadi, Islam itu sudah ada di Banjar, tetapi belum menyebar dan syariat belum sempurna. Ini loh maksudnya, kenapa pada fase beliau ini dikatakan masa pengembangan, karena syariat Islam yang sebelumnya belum sempurna, pada masa beliau hukum Islam banyak disempurnakan. Adapun riwayat hidup beliau adalah tokoh yang lahir di desa Lok Gabang. Beliau anak pertama dari keluarga muslim yang taat beragama. Ayah beliau bernama Abdullah dan ibu Siti Aminah. Kemudian sejak kecil beliau sudah menunjukkan bahwa kelebihan pada diri beliau itu tergambar dari sopan santun beliau dalam kehidupan sehari-hari, kejujuran, dan ini sebagai apa ya, kalau kita sekarang itu dari kecil itu sudah nampak bahwa beliau ini adalah seseorang yang memang sudah takzim, jujur, dan setelah diasah, dalam artian beliau melakukan pendidikan, beliau mengenyam pendidikan ke Mekah, kecerdasan beliau itu semakin berkembang, semakin bertambah, dan sekembalinya beliau menjadi salah satu tokoh pengembangan Islam di Kalimantan Selatan. Di proses pengembangan tadi kita kembali ke bagian sistem dakwah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi gini, fase 1 fase kedatangan, fase 2 fase penyebaran, fase 3 pengembangan. Di fase pengembangan ini ada 3 metode yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam pengembangan Islam di Kalimantan Selatan. Yang pertama, dakwah bilhal, dakwah dengan keteladanan yang baik. Jadi segala perbuatan yang beliau gambarkan itu menjadi contoh bagi masyarakat yang pada saat itu menilai nih, direfleksikan dalam kehidupan beliau sehari-hari. Jadi beliau itu menjadi suri tauladan juga. Jadi mereka yang sebelumnya menjadi murid-murid beliau tidak hanya dari apa yang beliau sampaikan, tapi perbuatan beliau juga menggambarkan ini loh nilai-nilai Islam tergambar dari kehidupan beliau sehari-hari. Kemudian yang kedua, metode bilisan, yaitu mengajarkan pengajian yang mana di sini mengadakan majelis taklim ataupun perkumpulan-perkumpulan. Jadi bilisan ini beliau berdakwah kepada murid-murid beliau berdasarkan ilmu yang sudah beliau miliki. Yang ketiga yaitu dakwah dengan tulisan. Dakwah dengan tulisan itu karyanya masih bisa kita nikmati sampai sekarang. Karya yang paling fenomenal adalah Sabilal Muhtadin. Jadi ini adalah peninggalan dari beliau dan menjadi pengembangan Islam yang sangat relevan kita terapkan sekarang. Jadi ini tidak hanya untuk di masyarakat Kalimantan Selatan, tapi juga Islam Nusantara. Karya beliau ini diakui. Nah, beliau tidak hanya mengarang satu kitab, ada beberapa kitab yang beliau hasilkan, yaitu terkait dengan ibadah yang hubungannya dengan muamalah, kemudian tasawuf. Kemudian di sini yang paling monumental tadi memang Sabilal Muhtadin ya. Juga ada kitab Litafaqquh Fiddin yang kemudian ini juga kemasyhuran kitabnya sampai ke Malaysia, Brunei, dan Thailand. Nah, adapun peranan beliau ini kita tahu karena posisi beliau dekat dengan kerajaan perpolitikan, kedekatan beliau ini beliau manfaatkan di mana di sini ada pembaharuan hukum Islam. Beliau mengembangkan adanya jabatan mufti. Jadi jabatan mufti ini pengembangan dari ide pemikiran beliau dengan adanya mufti ini. Jadi mereka yang belum paham tentang agama bisa berkonsultasi dengan mufti ini, kalau jabatan mufti ini.
Di bagian kontribusi beliau berarti kita tahu bahwa kontribusi beliau tidak hanya dari sisi keberagamaan seperti yang kita paparkan sebelumnya. Beliau juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian, pengembangan perekonomian masyarakat. Karena sekembalinya beliau dari Tanah Suci Mekah, beliau tidak hanya mengembangkan agama, berdakwah agama melalui 3 metode tadi, tetapi juga beliau mengembangkan perekonomian umat melalui jalur perdagangan dan pertanian. Nah, beliau tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga menguasai ilmu astronomi. Kalau astronomi itu kan hubungannya berarti dengan cuaca, dengan geografi ataupun alam. Nah, jadi ini beliau terapkan dalam sistem pertanian. Jadi masyarakat itu dikenalkan ini masa yang cocok untuk bercocok tanam, ini masa panen, dan itu berdasarkan ilmu yang sudah beliau miliki itu bisa diperhitungkan sehingga hasil pertanian itu bisa maksimal. Nah, selain pertanian juga perdagangan. Jadi kajian muamalah juga diajarkan oleh beliau. Nah, peninggalan dari kitab Sabilal Muhtadin itu pun sampai sekarang itu sangat relevan, terutama bagi kita yang basic Islam, yang mana kita ingin mengkaji nih, relevan masalah kita sekarang apa, kita coba cari istinbat hukumnya kepada rujukan-rujukan yang sudah beliau hasilkan. Contoh, harta perpantangan itu kalau kita di Kalimantan Selatan, kita tahunya yang bekerja hubungannya dengan pertanian tadi suami istri keduanya. Makanya kalau ada istilahnya pembagian harta, kalau kita kembali ke istinbat hukum beliau kan pembagiannya sama rata. Karena apa tadi? Karena basic yang bekerja adalah keduanya sama-sama bekerja. Nah, itu adalah salah satu istinbat hukum beliau yang mana oleh dosen-dosen di UIN Antasari pun banyak itu menjadi ranah kajian penelitian. Oke, jadi dari sisi Islamisasi, kemudian proses Islamisasi yang mana yang terjadi di Kalimantan Selatan itu adalah akulturasi budaya, kemudian dan pengembangan serta tokoh yang paling berjasa. Sebenarnya setelah masa beliau juga ada beberapa tokoh pengembangan Islam, cuman yang memang corak pengembangan Islam di Kalimantan Selatan itu berawal dari hadirnya tokoh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi dari pengenalan tokoh ini kita tahu bahwa beliau berjasa dalam pengembangan Islam di Kalsel, hingga posisi Kalsel itu adalah sebagai masyarakat muslim yang dominan, yang mana kita tidak meninggalkan budaya leluhur, tidak meninggalkan atau menghilangkan budaya tersebut, tetapi kita padukan dengan ajaran Islam yang masuk. Contohnya seperti yang tradisi-tradisi yang kita lakukan seperti bayat maulid tadi, kemudian upacara kematian, kemudian perkawinan, itu adalah contoh budaya yang berkembang di kita sekarang, hasil dari perpaduan budaya sebelumnya dengan Islam masuk dan beberapa pengembangan dari tokoh-tokoh yang sudah berjasa terhadap proses Islamisasi itu sendiri.